Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua kelas 5A sampai 5C? Ibu berharap semua antum dalam kondisi sehat dan senantiasa berbahagia. Baiklah, pada hari ini kita masih akan belajar di tema 4, subtema yang kedua. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu harap hari ini di hari Senin yang penuh berkah, antum semua banyak yang berpuasa, sudah selesai mengerjakan salat duha, sudah tilawah dan membaca al-marsurat. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang beberapa istilah yang terdapat pada pantun. Jika di minggu sebelumnya di subtema 1 kita sudah belajar arti pantun, ciri-ciri pantun, jenis pantun, maka hari ini ibu akan menjelaskan sedikit tentang beberapa istilah yang terdapat pada sebuah pantun. Ingat, simak sampai selesai videonya supaya nanti antum tidak perlu lagi membuka Google, nak ya. Karena video pembelajaran ini dibuat untuk mempermudah antum dalam mengerjakan latihan soal. Baiklah, yang pertama, di dalam sebuah pantun itu terdapat sampiran. Apa itu sampiran? Sampiran adalah yang mengantarkan rima atau sajak. Sampiran ini biasanya berada di baris pertama dan baris yang kedua. Ya, jadi hal pertama pada pantun itu ada istilah sampiran. Sampiran itu yang mengantarkan rima atau sajak. Adanya di baris pertama dan baris kedua. Kan antum sudah ingat minggu lalu bahwasanya pantun itu terdiri dari empat baris. Kemudian yang kedua, isi. Nah, jadi selain tadi sampiran, di sebuah pantun juga ada yang disebut dengan isi. Apa itu isi? Isi itu terdapat pada baris ketiga dan baris keempat. Pada bagian isi ini juga terdapat makna pantun, makna atau amanat ya. Makna dan amanat pantun itu terdapat pada bagian isi. Nah, intinya pesan apa yang disampaikan oleh sebuah pantun itu biasanya terdapat pada baris ketiga dan baris keempat. Selanjutnya, yang ketiga, ada yang disebut dengan rima. Apa itu rima? Rima adalah huruf akhir yang terdapat pada pantun. Itu artinya huruf yang paling akhir itu huruf apa? Itu disebut dengan rima. Rima ini ada beberapa ya. Yang pertama bisa jadi dia AB. Itu artinya dia berbeda hurufnya. Baris pertama, kedua beda. Baris ketiga dan keempat berbeda, tapi dia biasanya AB ini maksudnya baris pertama dengan yang ketiga sama, baris yang kedua dengan baris yang keempat itu sama. Atau sebuah pantun juga bisa akhir dari hurufnya atau rimanya itu A semua, sama semua, itu juga boleh. Berbeda juga boleh, hanya saja antara baris ke-1 dan ke-3 harus sama, baris ke-2 dan ke-4 harus sama. Semoga bisa dipahami nak ya, mulai dari sampiran, isi, dan rima. Baiklah, kita lanjut lagi. Di sini akan ibu tampilkan sebuah contoh pantun. Membaca sebuah pantun harus pakai nada nak ya. Nah, ibu contohkan, nanti antum insya Allah bisa lebih bagus dari yang ibu contohkan. Semangat ya. Ini ada satu buah pantun nasihat. Percuma saja kamu ambil batu, kalau nanti batunya kamu buang. Percuma saja dapat ranking 1, kalau waktu ujian kamu curang. Nah, seperti itu. Jadi kalau baca pantun harus ada nadanya. Nah, di pantun ini kita bisa menentukan tuh yang tadi yang ibu jelaskan tentang istilah yang dipantun. Yang mana ya bagian sampirannya? Nah,
Ternyata bagian sampirannya adalah baris ke-1 dan baris yang kedua. Ini disebut sampiran. Kemudian yang mana ya bagian isi? Biar kita bisa tahu makna sebuah pantun. Ternyata bagian isi itu terdapat pada baris yang ketiga dan baris yang keempat. Bisa dipahami nak? Baris 1 dan 2 ini disebut sampiran. Kemudian baris 3 dan 4 ini disebut isi yang di dalamnya ada makna dari pantun tersebut. Insyaallah bisa dipahami ya. Insyaallah anak ibu pintar nih dan pasti nanti pandai dalam berpantun. Kita lanjut lagi. Kemudian dari isi tadi, apa ya makna pantunnya? Makna pantun itu bisa diketahui dari bagian isi, ada di baris ketiga dan baris keempat. Ternyata pantun yang ibu baca tadi maknanya adalah jika mendapatkan prestasi dengan curang, maka akan sia-sia prestasi kita. Atau dengan kata lain, kita kalau mau berprestasi itu tidak boleh curang. Karena percuma saja kalau kita ranking 1 hasil nyontek. Nilai kita 100 hasil nyontek. Itu percuma. Kejujuran mengantarkan kepada kebaikan. Kebaikan mengantarkan kita ke surga. Bu yakin semua anak ibu pasti mau masuk surga semua. Kita lanjut lagi. Kemudian ada satu lagi istilah dalam pantun yang harus kita ketahui, yaitu rima. Betul sekali, rima. Nah, di sini ada rima. Rima dari pantun yang telah kita bacakan di atas ini tadi. Kita lihat huruf akhirnya. Ini huruf akhirnya U. Ini G. Ini U. Ini G. Itu sama artinya dia punya rima AB atau UG. Rima huruf akhir pada pantun. Bisa dipahami soleh-soleha? Insyaallah anak-anak ibu pintar semua ya. Baris pertama, kedua disebut sampiran. Baris ketiga dan 4 itu disebut isi. Di dalam sebuah isi ada makna. Makna pantun yang kita baca bisa kita lihat di baris ketiga dan keempat. Maknanya kalau di pantun ini, jika mendapat prestasi dengan curang, maka akan sia-sia prestasi kita. Terakhir, rima dari pantun yang telah dibacakan tadi adalah AB atau UG. Paham? Boleh jawab di rumahnya masing-masing. Insya Allah paham Bu. Ibu paling senang jika anak-anak ibu belajar di rumah dengan semangat. Tidak melihat Google tapi senang menonton video yang telah dibuat oleh gurunya. Oke, kita lanjut anak-anak ibu. Nah, sekarang ibu akan menitipkan sedikit tugas untuk antum semua khusus tentang pantun. Jangan sampai salah mengerjakan ya, karena beberapa hari ini mungkin entah karena mulai lelah, tapi ibu berharap tetap semangat ya. Beberapa dari antum terkadang tidak membaca tugas, akhirnya ketika mengerjakan salah. Yang disuruh guru lain, yang dikerjakan lain juga. Amati betul-betul tugas yang ibu perintahkan ya. Tugasnya adalah ayo aplikasikan. Lihat halamannya nih, betul-betul lihat halamannya. Halaman 76 sampai 77. Di sana nanti antum akan ketemu 4 buah pantun. Tugas antum yang pertama menulis makna pantun. Nulisnya di mana, Bu? Nulisnya di buku besar itu saja. Tulis makna dari 4 pantun tersebut, tulisnya di buku besar itu saja. Kemudian difoto, kirim ke wali kelasnya masing-masing. Tugasnya sudah selesai? Belum. Satu lagi, ibu mau dengar suara antum membaca pantun. Jadi pantun yang 4 tadi yang sudah antum tuliskan maknanya, antum bacakan.
kirimkan melalui voice note ke wali kelasnya masing-masing. Jadi tugasnya ada 2 nak ya. Yang pertama menulis makna pantun, tulis di buku besar kemudian difoto. Yang kedua membaca pantun. Nah, pantunnya nggak usah cari-cari lagi, nggak usah cari di Google lagi, cukup baca saja pantun yang ada di buku di halaman 76 dan 77 tadi. Ya, paham? Jangan sampai salah lagi mengerjakan tugasnya nak ya. Nah, insya Allah anak-anak ibu tepat, cepat, dan disiplin dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan. Kita selesai tentang pantun ya. Nah, selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang tanggung jawab. Tanggung jawab ini sudah kita pelajari di tema sebelumnya. Diulangi lagi di tema 4 karena tanggung jawab ini sangat penting untuk dipahami dan dipraktekkan. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab, pengertian pertamanya boleh kesadaran manusia terhadap tingkah laku perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Jadi kesadaran manusia nih atas perbuatannya, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Atau pengertian pendeknya, tanggung jawab itu adalah wujud kesadaran atas kewajibannya. Tanggung jawab itu artinya sadar akan kewajiban. Nah, antum udah sadar belum kewajiban antum apa? Apakah kewajiban antum sebagai siswa itu bermain games, menonton TV, bermain sama kucing? Nah, atau kewajiban antum atau tanggung jawab antum sebagai pelajar adalah untuk belajar terlebih dahulu sebelum bermain. Ayo silakan dipikirkan. Mana yang menjadi tanggung jawab antum? Sudah sadar belum nih tanggung jawabnya? Oh, anak pelajar. Tanggung jawab pertama anak adalah belajar. Oke? Sudah mulai sadar? Semoga anak-anak ibu sadar akan tanggung jawabnya. Kita lanjutkan. Contoh tanggung jawab. Nah, besar sekali harapan ibu di kelas 5 ini antum sudah punya tanggung jawab sendiri ya. Jangan sampai yang sekolah antum, yang sibuk orang tua antum. Yang punya tugas antum, yang ngerjakan orang tua antum. Yang sampai seperti itu nak ya. Tanggung jawab, sadar akan kewajiban antum sendiri. Cukuplah orang tua kita mengerjakan tugas mereka, tidak harus mengerjakan tugas antum pula lagi nak ya. Individu di masyarakat. Contoh tanggung jawab individu di masyarakat. Individu itu artinya orang per orang, setiap orang, termasuk antum juga. Ketika individu itu berada di masyarakat, ibu contohkan di sini hanya 2 saja, banyak contoh yang lain. Yang pertama, bisa kita menolong tetangga yang membutuhkan bantuan dengan ikhlas. Jadi kita nolong itu ikhlas, tanggung jawab dengan ikhlas menolongnya. Kemudian kita memelihara ketertiban di masyarakat. Itu bentuk-bentuk tanggung jawab individu di masyarakat. Boleh masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Kemudian sebagai seorang siswa. Nah, ini yang paling penting. Sekarang kita siswa belajarnya dari rumah, memang bukan di sekolah, tetapi tanggung jawab antum tetap sama. Apa contohnya tanggung jawab siswa? Pertama, belajar dengan rajin dan tekun. Nah, nggak ada kan di sini main sama kucing, main sepeda, nonton TV, main games, tidak mandi, nggak ada kan? Nah, di siswa sebagai seorang siswa, tanggung jawabnya belajar dengan rajin dan tekun. Kemudian yang kedua, mengerjakan tugas sekolah sampai selesai dan mandiri. Jadi tugas sekolah itu diselesaikan setiap hari nak, jangan ditumpuk-tumpuk. Pakaian kotor aja ditumpuk nggak enak liatnya kan, semak, nanti lama-lama jadi sarang nyamuk, bisa jadi sarang ular. Nah antum kalau tugasnya ditumpuk-tumpuk nanti bisa pusing sendiri, akhirnya tidak ada yang dikerjakan. Dikerjakan tugas itu setiap hari dengan mandiri. Bu, capek. Nah,
kita di dunia ini memang tempatnya kita berlelah-lelah, bercapek-capek. Kapan istirahatnya, Bu? Nanti. Tunggu kita sudah sama-sama di surga. Insya Allah di sana tidak ada lagi lelah. Tapi kalau antum sudah mau santai-santai di dunia, nanti belum tentu kita bisa masuk surganya Allah. Karena orang yang menuntut ilmu, insya Allah nanti dia bisa mengamalkan banyak kebaikan dan bisa dengan izin Allah untuk masuk surga. Bisa dipahami, Nak? Jadi tanggung jawab kita sebagai seorang siswa yang sangat Ibu tekankan di sini ya. Belajarlah dengan rajin dan tekun. Kemudian kerjakan tugas-tugas sekolah itu sampai selesai dan mandiri. Ini yang paling penting, belajar mandiri, Nak. Cukuplah, kasihan orang tua kita, Nak, yang sudah banyak hal yang mereka pikirkan, tugas antum pun harus mereka pikirkan. Selesaikanlah tugas itu. Kalaupun HP mama, ayah bawa ke kantor atau ke tempat kerja, pas mereka pulang pinjam sebentar untuk lihat tugas. Jangan sampai antum menyibukkan mereka dengan tugas-tugas antum juga. Ibu yakin anak kelas 5 adalah anak-anak hebat yang bisa menyelesaikan tugasnya sendiri dengan penuh tanggung jawab. Itu ya. Nah, mungkin itu untuk hari ini. Ibu berharap nanti selesaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Tadi sudah Ibu selipkan di pembelajaran di awal bahwasanya hari ini hanya ada tugas tentang pantun saja, berkaitan dengan tanggung jawab yang harus antum lakukan menyelesaikan tugas tersebut. Ibu mau mendengar suara-suara anak Ibu yang merdu dalam membacakan pantun. Terakhir, Ibu selipkan sedikit pantun lagi untuk antum. Masak nasi dalam kukusan, nasi goreng di atas nampan. Belajar jangan pernah bosan agar cerah di masa depan. Mau kan masa depannya cerah? Maka belajar jangan pernah bosan. Terakhir, sebelum Ibu tutup, mari sama-sama kita membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ingat anak-anak Ibu, setelah video ini belajarlah untuk bertanggung jawab. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.